ada. Dia juga itu yang petisi tolak pengunduran diri Miftah. Masa Gibran sih? Aduh. Gus Miftah ngaku belajar etika dari Gibran. Masa bukan belajar hinaan ya, bukan belajar makian, tapi belajar etika ya. Yang bilang belajar hinaan itu netizen. Nah, jangan dibolak-balik nanti di screenshot lagi ya kan, disebar, di-share hoak. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Selasa 10 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara semuanya dan keluarganya? Semoga sehat walafiat mulia barokah. Amin Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak mana otak? Udah mundur kan? Udah mundur ya udahlah, udah terima aja. Reputasi hancur, udah terima aja. Popularitas hancur, udah terima aja, terima ya. Ini pakai petisi lagi, apa ada petisi tandingan? Wah, petisi tandingan apa pula? Macam mana pula kau Gus? Bukan Gus, Miftah, Taim. Kalau Gus mah Gus Nur. Demi Allah, hanya Gus Nur yang paling pantas menyandang gelar Gus, ya kan? Kalau dibandingkan dengan dua Gus tadi, Gus Miftah atau Gus Nur, siapa yang lebih pantas? Gus Nur. Karena Gus Nur itu seperti apa sih? Seperti ulama lurus, hak batil, fokus kritiknya ke rezim yang zalim, sesuai dengan hadis Nabi SAW, ya kan? Afdolu jihadi kalimatin hakin inda sultanin jair. Mengatakannya hak kepada penguasa zalim. Nah itu sebaik-baik jihad. Nah, tapi itu nggak pernah dilakukan oleh yang katanya Gus Miftah ini, ya kan? Taim ya. Taim cuman mengatakan yang lucu-lucu, mengatakan yang kasar-kasar kepada rakyat di bawah. Naudzubillah min zalik. Taim. Ada petisi kemarin, petisi Taim mundur. Sekarang ada petisi tandingan, petisi penolakan pengunduran diri Miftah. Wah. Mana ada kayak gitu. Tapi ada juga. Aduh kacau. Paling dia juga itu. Siapa nggak mungkin rakyat ya kan. Rakyat ada cerdas ya kan. Mana ada. Dia juga itu yang petisi tolak pengunduran diri Miftah. Tolak Miftah mengundurkan diri. Pret lah, jogetin aja lah mendingan. Udah ditekan, udah ditegor sama Mayor Teddy. Ya kan, apalagi Prabowo sampai ya kan buka suara. Harusnya udah terima kenyataan. Nih kita bacain berita saudara. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata ucapan kasar, kotor, ya kan, keji, barbar itu ternyata dia belajar dari siapa? Dari Gibran. Ya, dari Gibran, mengejutkan saudara. Gurunya Gus Miftah dalam hal makian, hinaan atau gimana itu. Masa Gibran sih? Aduh. Gus Miftah ngaku belajar etika dari Gibran. Masa bukan belajar hinaan ya, bukan belajar makian, tapi belajar etika ya. Yang bilang belajar hinaan itu netizen. Nah, jangan dibolak-balik nanti di screenshot lagi ya kan, disebar, di-share hoak. Gus Miftah Taim ngaku belajar etika dari Gibran. Netizen mengaitkan bahwa pantas hinaannya mirip pupu papa. Iya, bacain ya beritanya dikit aja. Nama Taim atau Miftah Maulana saat ini jadi topiknya. Hinaan yang dilontarkan Miftah tersebut membuat katanya ngaku-ngaku pendakwah ini ya kan dikuliti lagi oleh netizen. Waduh, ada akun namanya akun X namanya Didin Azhar pada 6 Desember mengunggah gambar tangkapan layar sebuah pemberitaan di mana Miftah secara terang-terangan ngaku dirinya belajar etika dari Gibran. Dari Gibran. Pantas sontak lah warganet membandingkan hinaan yang dilontarkan oleh Gus Miftah, bukan Miftah lagi, dengan unggahan akun Fufu Fafa yang juga dinilai kerap menulis kata kasar. Nah, mayoritas publik percaya bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran. Tapi sehingga detik ini belum ada tindak lanjutnya. Benar gak ini Fufu Fafa adalah Gibran? Kata seorang pemilik akun di X, pantas aja ternyata Miftah apakah belajar etika dari Fufu Fafa? Aduh. Miftah pernah bela Gibran ketika Gibran dikritik keras saat debat cawapres. Miftah kemudian pasang badan membela Gibran melalui unggahan Instagram. Saya belajar etika dari Bang Samsul Gibran Raka Buming, kata Miftah. Ngeri. Beda halnya dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Beliau itu pendiri Nahdlatul Ulama, itu berguru kepada ulama lurus, ulama yang kapasitas keilmuan, pemikiran, keimanan itu tinggi.
Nggak ada, ini minta saya berguru kepada Gibran. Apaan? Pret. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semoga Allah merahmati beliau, berguru kepada Kiai Khalil bin Abdul Latif, seorang ulama karismatik yang sangat terkenal. Kiai Khalil Bangkalan di Madura. Itu luar biasa keilmuannya. Bahkan saking luar biasa keilmuannya membawa keberkahan, bisa melawan Inggris yang hari itu ada di Jawa Timur. Coba. Tuh kalau berguru kepada orang yang notabene ulama lurus. Nah kalau ini berguru kepada Gibran, hasilnya ya didol goblok. Masa begitu? Nauzubillah min zalik. Kacau. Cuman gitu hasilnya. Ya elah, makian kepada pedagang es teh. Nah kembali ke soal tadi ya. Masih seputar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga berguru kepada Syekh Yusuf An-Nabhani, yang juga kakek pendiri Hizbut Tahrir, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Berguru tentang apa? Ilmu tasawuf, ilmu sufi dan lain sebagainya macamnya. Tidak hanya itu, ada lagi ulama terkenal yang pernah menjadi guru dari Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu Syekh Mahfuz Al-Tarmasi. Kepadanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengaji Sahih Bukhari, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, hingga mendapatkan ijazah untuk mengajarkannya. Ya kan, tidak ketinggalan pula ada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang juga menjadi guru Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Luar biasa. Sekarang Miftah berguru kepada Gibran, ngaku-ngaku guru kepada Gibran. Pantas konslet cara mikirnya, kasar ucapannya, tidak layak. Apa yang keluar dari mulutnya itu ilmu yang disampaikan, bahkan di tablik-tablik akbar, di pengajian Persidia, hanyalah ilmu yang isinya angin semua. Kalau Al-Fakir lebih tepatnya kentut semua. Nah, isinya angin semua. Ilmu disampaikan angin semua. Pantaslah. Begitupun pencitraannya, lagu lama kaset kusut, ya kan? Jabatan sebagai utusan presiden bidang kerukunan agama tidak betul-betul diniatkan oleh Taim, ya kan? Sebagai sarana mendekati rakyat, yang ada malah membuli rakyat. Nauzubillah. Harusnya jabatan presiden, utusan presiden bidang kerukunan beragama harusnya dimanfaatkan betul untuk menggali persoalan rakyat, apalagi persoalan keagamaan, sekaligus memberikan solusi bagi rakyat Indonesia dan bangsa dan tanah air Indonesia. Itulah yang harus dilakukan oleh Miftah, tapi tidak dilakukan. Dia hanya menggoblok-gobloki pedagang es, dia hanya menggoblok-gobloki orang yang lagi dagang. Nah, uzubillah, tidak hanya menggoblok-gobloki orang yang lagi dagang, tapi juga si Miftah, si Taim menyebut Yati Pesek sebagai lonte. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah dihina juga, dan banyak hinaan-hinaan lainnya. Nauzubillah. Politik pencitraan begitulah. Hanyalah topeng. Yang penting udah ada karakter, pakai belangkon, pakai kacamata, topeng, gitu kan. Nggak sesuai dengan SDM-nya. Nauzubillah min dzalik. Apalagi topeng bagi orang-orang yang katanya menjabat. Topeng, mana kebijakannya, mana tindakannya? Nol. Saat kesan baik direkayasa, ya kan. Yang tengah mengakui ada kelemahan yang kayaknya hendak ditutupi, malah dibuka juga. Berguru kepada Gibran, apaan sih lu? Apaan? Harusnya udah kayak gini, udah malu harusnya. Jangan jadi Gus lagi lah, udah tobat jadi Gus. Mendingan jadi Mustami aja, orang biasa aja. Jadi pendengar aja, jadi muhibin aja, ketahuan. Malu lah kalau jadi Gus kayak gini. Sejatinya pencitraan ini, upaya pencitraan apapun tidak pernah merebut hati rakyat. Yang ada hanya merebut hati, ya siapa lagi kalau bukan dan tidak lain adalah penguasa. Sebenarnya para penjilat ini, kebanyakan kan banyak penjilat. Ya, penjilat ini mereka sedang membohongi jamaahnya. Tapi demi Allah, sebenarnya yang terjadi adalah mereka para penjilat ini sedang membohongi dirinya sendiri. Jadi melayani rakyat sudah bukan lagi prioritas, tapi menghina rakyat menjadi prioritas. Itu dipertanyakan kapasitas otaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak otaknya? Otak mana otak?